Guys, ini kondisi rumah di tampak depan ya guys. Kita lihat bagian atapnya juga sudah dirobohkan dan kondisinya mengalami kemiringan karena memang badan rumah ini juga itu terdampak akibat pergerakan tanah yang terjadi pada hari Kamis sore di Kampung Kebun Kelapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar guys. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis sore, tepatnya tanggal 27 Januari, itu telah terjadi bencana pergerakan tanah di Kampung Kebun Kelapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar. Nah itu pergerakan tanahnya terjadi di permukiman warga ya. Dan lokasinya tidak begitu jauh dari bibir Sungai Ciujung. Nah, akibat pergerakan tanah tersebut ada 2 rumah warga dan 1 pabrik tahu mengalami rusak berat. Bahkan 1 diantaranya yang rumah warga ini terpaksa dibongkar karena memang tingkat kerusakannya cukup parah dan membahayakan bila dipaksakan untuk menjadi rumah huni. Dan akibat taksiran sementara tingkat kerugiannya mencapai 250 juta rupiah. Nah itu baru sementara. Dan hingga hari ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih di tempat kejadian dan warga pun masih tetap berhati-hati dan waspada, khawatir pergerakan tanah tersebut terjadi kembali. Oke guys, untuk lebih jelasnya saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di Kampung Kebun Kelapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar, di mana di sini ada beberapa rumah yang rusak akibat bencana pergerakan tanah guys. Kita lihat, dan di juga ada warga yang sedang kerja bakti menangani kondisi rumah yang rusak parah akibat terdampak oleh pergerakan tanah di Kampung Kebun Kelapa guys. Kita lihat. Oke guys, akibat pergerakan tanah kita lihat ini kondisi lahan atau pekarangan di depan rumah salah satu warga. Nah, ini mengalami retak juga guys, kita lihat ini ke ujung sana, dan ini bangunannya juga dari dinding mengalami retak-retak guys. Di belakangnya mengalami kemiringan dan di sana di belakang rumah ini terdapat Sungai Ciujung ya. Jadi lokasi rumah ini yang rusak jaraknya hanya sekitar 20 meter dari bantaran dari bibir sungai guys. Kita lihat. Ini kemungkinan akan dirobohkan karena memang kondisinya sudah tidak bisa dihuni lagi, dan apabila tetap digunakan untuk dihuni maka justru sangat membahayakan guys. Oleh karena itu warga, karena kondisinya sudah semakin parah, maka akan dirobohkan guys. Oke Pak, mau tanya kalau ini rumah siapa? Rumah anak atau Rumah anak. Oh, rumah anak. Rumah anak.
Nah kejadiannya kemarin sore jam berapa? Kemarin sore sekitar jam setengah 4. Setengah 4. Nah kemarin posisi anak apa ada di dalam atau gimana? Posisi anak ada di luar. Oh, ada di luar? Iya, udah pindah. Oh udah pindah. Nah, emang ini kosong awalnya? Udah diisi, cuma udah dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena udah ada tanda-tanda mau. Oh udah tahu ya, Iya. karena memang dianggap membahayakan. Iya. Nah terus ini sekarang dibongkar Pak. Nah kenapa dibongkar? Dibongkar karena takut membahayakan. Oh gitu ya? Iya. Ya udah dibongkar, tapi ada kemungkinan nanti dibangun lagi? Belum Belum ada rencana ya? Belum ada rencana saya. Yang pasti dibongkar dulu agar tidak membahayakan Iya. siapapun ya. Nah kalau Bapak sendiri pas kejadian ada di mana? Ada di sini di depan rumah. Oh, depan rumah. Iya. Nah, berarti anak pada saat itu ada di sini. Ada di luar ya. Oke, apa yang Bapak lakukan pertama kemarin ketika tahu ada pergerakan tanah? Saya bongkar terutama kabel yang nyebrang ke rumah. Yang satu lagi. Oh gitu. Karena ada kabel tadinya saya Kabel bongkar. apa listrik? Apa kabel listrik. Oh gitu. Iya. Oke, makasih Pak. Nama Bapak siapa Pak? Bahrudin. Bahrudin. Oke, makasih Pak Bahrudin. Ya Iya. mudah-mudahan tidak terjadi lagi pergerakan tanah Iya. sehingga masyarakat di sini semuanya aman. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, saya berada di depan rumah lainnya yang juga terdampak pergerakan tanah ya. Nah ini dipasangi garis polisi dengan tujuan agar tidak ada lalu lalang masyarakat yang keluar masuk rumah ini guys. Karena memang kondisinya dianggap membahayakan sehingga oleh pihak BPBD dan kepolisian dipasangi garis polisi. Nanti kita coba lihat tingkat kerusakannya seperti apa. Come on guys. Oke guys, kita lihat ini bagian dinding yang retak ya akibat pergerakan tanah. Kita lihat guys sampai ke atas. Oleh karena itu wajar kalau di bagian depan rumahnya diberikan garis polisi guys. Kita lihat. Nah ini lokasinya masih di sekitar rumah yang digunakan untuk pabrik tahu. Kondisi dindingnya juga udah cukup parah, kita lihat guys ya. Ini, akibat pergerakan tanah yang terjadi pada Kamis sore di Kampung Kebun Kelapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar guys. Kita lihat guys, dinding di bagian atas juga ambrol, dan ini difungsikan juga untuk pabrik pengolahan tahu ya guys. Kita lihat. Nah di sini ada tempat pengolahan tahu, kita lihat guys. Nah ini dalamnya untuk penyimpanan tahu, dan di bagian luarnya kita lihat bagian dindingnya ambrol ya guys. Tolong diceritakan Pak, kemarin kejadiannya jam berapa? Setengah empatan. Setengah 4 sore. Iya. Nah, Bapak lagi apa pada saat itu? Lagi kerja Oh, lagi ngitung pabrik tahu ini. iya lagi bikin oncom ini juga belum beres. Oh gitu. Nah kerasannya gimana pas pergerakan tanah? Kerasa atau memang nggak kerasa? Jadi awalnya itu penampungan air jatuh, Oh, yang di belakang penampungan air jatuh. terus ini rumah Oh ada kedengaran suara-suara suara krak krak krak, krak. iya. Oh gitu kedengar ya. Mungkin itu karena dinding yang retak Ah. gitu ya. Nah untuk bagian dalamnya sendiri gimana Pak? udah turun ke bawah. Oh jadi Udah apa? ambles. Ambles ke bawah juga. Oh, oke deh kalau gitu. Nah untuk yang bagian depan gimana? Kalau depan untuk saat ini belum. Belum ya. Iya. Nah itu yang satu rumah lagi yang di sana itu yang begitu parah juga Pak ya di sana. Kemarin juga itu yang lebih parah, habis asar juga sama. Habis asar sama Sekarang- barang ya, gitu ya. Nah itu sekarang dibongkar yang di sana Pak ya, karena khawatir membahayakan. Iya, Nah kalau rumah Bapak masih diisi atau gimana? udah dikosongin sih. Oh dikosongin. Jadi barang-barang udah dikeluarin. Ya khawatir terjadi takut. hal-hal yang tidak Iya. diinginkan ya. Namanya siapa Pak? Karman, Karman. Kalau rumah itu milik siapa? Pak Udin. Oh, rumah Pak Udin ya. Oke, makasih. Coba kita lihat ke dalamnya Pak ya. Iya, ya. Oke guys, nah ini di bagian belakang rumahnya Pak Karman ya. Nah ini kayak sepertinya toilet, dan ini kita lihat udah mulai amblas, ya, udah nggak rata lagi, dan bagian dinding toiletnya juga udah retak, dan ini cukup membahayakan. Kita lihat guys. Oke, masih ada Pak Karman yang lain? Hanya ini aja. Iya, untuk sementara ini doang. Oke, kita lihat guys. Nah ini kondisinya
benar-benar membahayakan. Dan ini kita lihat dinding di dalam juga tuh retak ya, jadi ada cahaya dari luar kelihatan guys, karena memang kondisinya sudah nggak rapat lagi, dan itu akibat keretakan yang lumayan parah akibat pergerakan tanah yang terjadi pada hari Kamis sore guys. Kita lihat, nah ini amblas guys tanahnya. Ini maksudnya bukan tanah, maksudnya keramiknya amblas ya. Nah ini kita lihat bagian dapur dan nyambung ke toilet guys. Dan perlu diketahui bahwa ini sudah dikosongkan oleh Pak Parman dan keluarganya, dan tadi malam mereka juga tidak bermalam di sini. Mereka bermalam di pamilnya, masih di sekitar Kampung Kebun Kelapa guys. Nah ini di bagian depannya sudah digaris polisi ya, maksudnya agar tidak ada lalu lalang aktivitas masyarakat yang keluar masuk atau pemilik rumah yang keluar masuk, karena memang dianggap membahayakan guys. Dan retakannya belum sepanjang sekarang. Dan hari ini, hari Jumat, kita lihat retakannya sudah sampai sekitar 400-500 meter untuk retakan. Tapi kalau tanah amblasnya sendiri sekitar 100-200 meter. Kalau kerugiannya sendiri Pak? Kerugian kami belum hitung, tapi kalau kerusakan ditaksir 250 juta. Kalau kerugian hari ini kita hitung karena teman-teman dari bidang RR sedang menghitung apakah mereka jadi tidak bisa bekerja, kemudian ngontrak dan lain sebagainya. Itu kan salah satu kerugian. Kalau kerusakan bangunannya ditaksir 250 juta. Itu untuk satu rumah atau untuk dua rumah? Dua rumah. Dua rumah. Kalau tadi ada rumah produksi tahu itu? Nah itu salah satu kerugian. Nah kerugian dia tidak bekerja, dia tidak produksi, kemudian tidak pendapatan berkurang, itu bagian dari kerugian. Nah ini sedang dihitung hari ini. Teman-teman dari bidang RR belum bisa memberikan laporan, hanya bisa memberikan laporan kerusakan sekitar besar. Kalau kerugian Pak, apa ini masuk ke daerah rawan pergerakan Pak? kalau Karanganyar, terutama Cilangkap, memang merupakan salah satu daerah dengan potensi risiko menengah tinggi terhadap pergerakan tanah. Itu datanya dilansir dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi PVMBG Kementerian SDM. Nah itu Karanganyar salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap pergerakan tanah. Ada di bulan Februari ini ada 16 kecamatan kalau saya tidak salah yang termasuk daerah menengah tinggi risiko pergerakan. Pak, hasil dari pemantauan saat ini ada kemungkinan bertambah lagi atau memanjang ini Pak? Nah kalau dilihat dari pola rekahannya dan berkaca pada contoh kasus yang mirip dengan ini seperti di Jepang, dalam waktu yang lama, karena biasanya pergerakan tanah ini akan lambat. Nah dalam 1 tahun itu akan terus membesar. Jadi kami segera menurunkan tim teknis agar kami mendapatkan gambaran secara teknis, sehingga kebijakannya pun juga berdasarkan kajian-kajian teknis yang ada. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bencana pergerakan tanah tidak terjadi lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.